Assalamualaikum, balik lagi bareng Ngebi Gadget. Sesuai janji, kali ini saya akan bikin video komparasi antara Poco M3 Pro 5G versus Realme 8 5G. Di sini cukup menarik karena Poco M3 Pro memiliki tagline The Real 5G Killer yang katanya jadi smartphone 5G termurah, menantang Realme 8 5G yang harganya beda tipis dengan varian tertinggi dari Poco M3 Pro ini. Mana yang lebih worth it? Yuk langsung aja kita bahas. Sebelumnya disclaimer dulu ya, kalau kedua device ini saya beli sendiri dan nggak di-endorse oleh brand manapun. Jadi apapun hasil dari video komparasi ini, semua adalah murni pendapat pribadi saya. Oke, kalau menilai dari segi desain, kedua HP ini jelas masing-masing udah menentukan siapa yang akan jadi target pasarnya. Poco M3 Pro punya desain yang keren, anti-mainstream, dan berani tampil beda seperti seri Poco M3 yang biasa. Sedangkan Realme 8 5G terkesan simple minimalis namun tetap terlihat elegan. Saya pribadi sih suka dengan desain kedua HP ini. Meskipun di sini saya akui Realme lebih jago menipu mata siapapun yang melihat layout dari desain kamera belakangnya. Seolah-olah ada 4 buah kamera, tapi nyatanya hanya ada 3. Sama kayak yang ada di Poco M3 Pro. Nah, selanjutnya untuk posisi fingerprint scanner, keduanya sama-sama menyatu di tombol power yang ada di bagian samping. Dan juga sama-sama punya respon yang cepat. Tapi di Realme 8 5G responnya nyaris instan dibandingkan Poco M3 Pro yang masih sedikit delay. Ya, satu poin plus pertama buat Realme. Terus kedua HP ini sama-sama punya fitur NFC. Juga udah menyediakan 2 buah slot SIM card yang juga sama-sama mendukung fitur Dual 5G. Tapi di Realme 8 5G lebih unggul karena punya slot microSD terpisah. Sedangkan Poco M3 Pro masih bertipe hybrid. Perbedaan berikutnya adalah posisi jack audio 3,5 mm untuk Realme berada di bagian bawah, sedangkan Poco M3 Pro berada di bagian atas. Mengenai posisi jack audio ini, saya jelas lebih prefer ke Realme karena udah terbiasa dengan posisi jack audio di bagian bawah. Tapi kalau mau lebih teliti lagi, Poco M3 Pro punya kelebihan lain di bagian atasnya ini, yaitu adanya infrared blaster untuk remote dan secondary mic. Dengan adanya mikrofon kedua ini memungkinkan Poco M3 Pro untuk merekam video dengan audio berformat stereo. Dan jelas itu nggak mungkin terjadi di Realme 8 5G karena Realme hanya punya satu mic di bagian bawahnya. Berikut saya kasih hasil tes perekaman audionya ya, dan juga sekalian tes kualitas speaker dari kedua HP ini yang sama-sama masih mono. Nah, lanjut ke bagian depan. Keduanya sama-sama pakai kamera model pansel dengan posisi yang berbeda. Di sini sekilas terlihat kalau ukuran kamera selfie di Poco M3 Pro sedikit lebih kecil. Tapi secara spek ya memang cuma 8 megapiksel dibanding Realme 8 5G yang 16 megapiksel. Iya, saya paham kok, megapiksel nggak bisa dijadikan patokan. Tapi dari ngelihat hasil fotonya aja udah kelihatan mana yang lebih bagus. Oke, untuk layar 6,5 inch-nya ini, keduanya udah sama-sama pakai panel bertipe IPS dengan refresh rate 90Hz dan resolusi layar tajam di Full HD+. Namun untuk karakter layarnya, Realme 8 5G terlihat sedikit lebih warm. Meskipun slider temperatur layar udah mentok ke kiri, tetap aja kelihatan lebih warm dibandingkan layar di Poco M3 Pro. Tapi untuk tingkat kecerahan layar dan warnanya lebih cerah dan vibrant di Realme 8 5G. Ya, di Poco M3 Pro meski settingan skema warnanya udah dipindahin ke saturated, tapi tetap nggak bisa sebagus di Realme. Nah, untuk menunjang performa smartphone, kedua HP ini menggunakan SoC MediaTek Dimensity 700 yang bukan chipset kaleng-kaleng karena proses fabrikasinya udah 7 nanometer dan dijamin akan lebih efisien dibandingkan SoC MediaTek Helio G series yang masih 12 nanometer. Meskipun pakai SoC yang sama, ternyata eksekusinya cukup menarik, terutama dari skor benchmark Antutunya. Ternyata Realme 8 5G mampu meraih skor lebih tinggi. Di detail scoring benchmarknya pun Poco M3 Pro tetap nggak bisa nyusul. Sebagai referensi di sini saya tampilkan beberapa hasil skor benchmark Antutu dari smartphone lain. Dan ya, agak aneh memang, karena seharusnya MediaTek Dimensity 700 punya potensi cukup bagus
tapi mungkin belum bisa dioptimalkan di Poco M3 Pro. Kemudian untuk spesifikasi internal lainnya seperti RAM, varian Poco M3 Pro versi tertingginya ini memang hanya dibekali RAM 6GB versus 8GB di Realme 8 5G. Sedangkan untuk internal storage-nya sama-sama 128GB. Punya teknologi storage UFS 2.2 versus 2.1 yang performanya udah sama-sama kenceng. Oh ya, soal kapasitas RAM itu sebenarnya nggak penting ya. Tapi lebih penting gimana masing-masing UI memanage penggunaan memori seefisien mungkin. Untuk baterainya, keduanya sama-sama punya kapasitas baterai 5000 mAh. Teknologi fast chargingnya juga bukan yang paling kenceng, mentok di 18 watt. Tapi di sini setidaknya di pengujian pengisian baterai yang saya jalankan, mulai dari 10 sampai dengan 100%, Poco M3 Pro lebih cepat di waktu 1 jam 54 menit. Sedangkan Realme 8 5G membutuhkan waktu lebih lama di 2 jam 12 menit. Oke, pembahasan terakhir adalah kamera. Keduanya sama-sama nggak punya kamera ultrawide. Jadi hanya terdiri dari kamera makro, depth sensor, dan kamera utama yang sama-sama berkekuatan 48 megapiksel. Perbedaannya ada di sensor kamera 48 megapikselnya, di mana Poco M3 Pro menggunakan OmniVision OV48B, sedangkan Realme 8 5G pakai Samsung S5 KGM1. Pemilihan sensor kamera yang berbeda ini ternyata juga ikut mempengaruhi kualitas foto yang dihasilkan ya. Kelihatan dari beberapa foto yang saya ambil menggunakan kedua HP ini, Realme 8 5G lebih baik dari segi detail, warna, dynamic range, dan hampir minim noise di foto kondisi low light. Oke, jadi kedua HP ini, baik Poco M3 Pro 5G dan Realme 8 5G, menawarkan spesifikasi yang mirip dengan harga yang nggak jauh berbeda di varian tertingginya. Meskipun belum bisa ngasih fitur-fitur dan spek yang lebih baik dibanding smartphone yang masih pakai 4G, setidaknya ya lebih future-proof karena ke depan semua smartphone akan mulai bermigrasi ke teknologi 5G. So, mana yang lebih baik? Ya, dari kelebihan dan kekurangan yang sudah saya sebutkan, pastinya teman-teman udah tahu jawabannya kan? Oke, segini dulu pembahasan dari saya. Kalau suka, jangan lupa like, share ke teman-teman yang lain, subscribe juga channel ini untuk terus mendapatkan video-video menarik seputar gadget lainnya. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum.